Tahukah kamu, di Indonesia memiliki banyak sekali permainan tradisional? Saat ini terdapat 2.500 permainan tradisional. Ada beragam permainan populer seperti congklak, lompat tali, benteng, dan masih banyak lagi. Permainan tradisional sangat menyenangkan dan seru jika dimainkan bersama teman atau keluarga. Selain menyenangkan, permainan tradisional banyak manfaatnya loh. Jambi merupakan kota yang terletak di Pulau Sumatera. Pada tahun 1990-an, di kota Jambi terdapat 5 permainan yang sangat populer di kalangan anak-anak hingga dewasa. Nah, apa saja sih permainannya? Congklak. Congklak pertama kali masuk ke Indonesia saat para pedagang dari Arab datang ke Indonesia. Congklak dimainkan oleh 2 orang. Bagaimana cara bermainnya? Pada papan congklak, terdapat 2 lubang besar yang biasa disebut dengan rumah dan 14 lubang kecil. Tiap lubang kecil akan diisi dengan 7 buah biji congklak. Pada awal permainan, kedua lubang besar atau rumah milikmu dan lawan dibiarkan kosong dulu ya. Kumpulkan biji sebanyak-banyaknya di rumahmu dan menangkan permainan. Sebelum memulai permainan, harus menentukan siapa yang duluan bermain dengan suit atau dalam bahasa Jambi omsit. Gerakan congklak searah dengan jarum jam. Masukkan biji ke dalam lubang kecil, 1 biji, 1 lubang. Jangan lupa masukkan biji ke rumahmu ya. Saat biji terakhir masuk di rumahmu, kamu mendapat giliran untuk bermain lagi. Saat biji terakhir jatuh di lubang yang kosong, maka gantian lawan yang bermain. Dan saat di depan biji congklakmu terdapat biji congklak lawan, maka biji congklak lawan menjadi milikmu. Cingkling atau engklek. Di Jambi, engklek disebut dengan cingkling. Cingkling bisa dimainkan sendiri, bersama teman atau keluarga. Cingkling memiliki 3 pola gambar, yaitu pesawat, gunung, dan baling-baling. Bagaimana cara bermainnya? Carilah sebuah batu kerikil atau benda lainnya yang ukurannya tidak terlalu besar dan ringan. Kemudian, lemparkan batu ke angka 1 dan tidak boleh keluar dari kotak. Angka yang ada batunya tidak boleh diinjak ya teman-teman, dan tidak boleh menginjak bagian luar kotak. Kemudian, teman-teman harus melompat sesuai dengan angka. Pada pola yang memiliki 2 kotak, kedua kaki harus berada di kedua kotak ya. Kecuali terdapat batu, maka teman-teman hanya menginjak 1 kotak saja. Jika teman-teman berhasil mencapai angka 9, maka teman-teman harus kembali lagi ke angka 1 dan mengambil batu kerikil. Setelah teman-teman berhasil mengambil batu dan berhasil lompat keluar dari angka 1, maka teman-teman dapat melanjutkan permainan dengan melempar batu ke angka selanjutnya tanpa jatuh atau keluar dari kotak. Maka teman-teman dinyatakan berhasil menyelesaikan permainan. Cino Buto. Lulu Cina Buta berasal dari Riau. Di Jambi, lulu Cina Buta disebut dengan Cino Buto. Permainan Cino Buto hanya memerlukan kain untuk menutup mata si buta. Permainan ini tidak membatasi jumlah pemain. Semakin banyak pemain, maka akan semakin seru dan menyenangkan. Bagaimana cara bermainnya? Sebelum permainan mulai, lakukan hompimpa atau dalam bahasa Jambi omsom untuk menentukan siapa yang menjadi si buta. Kemudian nyanyikan lagu Cino Buto. Ling keliling keliling Cino Buto, awas-awas ada orang buto. Setelah selesai menyanyikan lagu Cino Buto, si buta harus mencari teman-teman dan harus mendebak nama mereka dengan benar. Jika si buta berhasil mendebak nama dari salah satu pemain, maka orang yang tertangkap akan menjadi si buta. Tapi, dalam permainan ini hanya boleh menyentuh muka saja ya teman-teman. Yeye. Yeye sudah ada sejak Belanda menjajah Indonesia. Yeye dimainkan menggunakan karet yang disambung hingga memanjang dan juga bisa menggunakan tali skipping. Jumlah pemain Yeye paling sedikit adalah 3 orang. Bagaimana cara bermainnya? Sebelumnya, lakukan omsom atau hompimpa terlebih dahulu. Kemudian lakukan suit untuk menentukan giliran kedua dan ketiga. Teman-teman harus bisa melompati karet dari mata kaki hingga 2 jengkal di atas kepala. Maka teman-teman dinyatakan berhasil menyelesaikan permainan. Benteng. Permainan benteng sudah ada saat Indonesia berhasil menyatakan kemerdekaannya. Permainan benteng terbagi menjadi 2 tim. Tiap tim terdiri dari 3-8 orang. Bagaimana cara bermainnya?
Lakukan omsom atau hampimpa untuk menentukan pemain di tiap tim. Tentukan benteng tim yang bisa berupa pohon, batu, tiang, tembok, dan lain-lain. Peran benteng sama seperti kejar-kejaran. Tiap tim harus saling mengejar. Jika salah satu tim biru keluar dari benteng dan menyentuh salah satu tim merah yang di luar benteng lebih lama, maka dia akan menjadi sandera atau tawanan dan begitu sebaliknya. Tawanan dapat bebas ketika timnya berhasil meraih tangan atau kakinya. Setelah berhasil membebaskan tim, harus segera berlari ke benteng sendiri supaya bisa mengejar tim lawan lagi. Permainan akan berakhir jika berhasil menyentuh benteng lawan dan menyerukan kata benteng. Apa saja sih manfaat dari bermain permainan tradisional? Manfaat bermain congklak: melatih otot mata dan tangan, belajar menghitung, belajar memahami aturan dengan tidak memasukkan biji congklak ke rumah teman, dan manfaat lainnya. Manfaat bermain cingkling: pengenalan matematika, mengasah kemampuan melompat dan melatih keseimbangan, meningkatkan keterampilan sosial, dan manfaat lainnya. Manfaat bermain Chinobuto: melatih daya ingat, mempererat persahabatan, kerja keras, dan manfaat lainnya. Manfaat bermain Yeye: melatih otot, kelincahan, dan menyehatkan, meningkatkan keberanian, kepercayaan diri, kedisiplinan, dan manfaat lainnya. Manfaat bermain benteng: melatih kerjasama tim, melatih kecepatan atau kelincahan, daya tahan, kekuatan, kejujuran, dan manfaat lainnya. Nah, bagaimana teman-teman? Bermain permainan tradisional menyenangkan dan seru bukan? Selain itu, banyak sekali loh manfaatnya, dan kita juga membantu menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan nenek moyang loh. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Bye-bye.